should by now be obvious. His base team, from a country known for its warrior, a coronation is complete. I mean, Joe Smith has been chopping at the tree. Sustained an injury due to a legal blow. And Marvin, in my personal sport book, yes, he was at least a 14. Semua petinju besar, hampir semuanya dan mungkin semuanya ingin melawan Canelo Alvarez. Karena dia raja pound for pound, karena dia bisa menghasilkan banyak dolar, karena dia mempunyai banyak gelar, karena bertarung dengannya sudah pasti akan menghasilkan banyak pundi-pundi dolar. Atas dasar itu makanya tidak mengherankan jika banyak bintang tinju dunia di kelasnya yang berjajar rapi antri untuk bisa melawan Canelo Alvarez. Tentu saja dengan syarat, yaitu dia harus mempunyai sabuk juara, paling tidak Canelo tidak sia-sia untuk melawan mereka. Meski begitu, banyak juga tantangan dari para petarung yang tidak ditanggapi oleh Canelo Alvarez. Sebut saja seperti Benavidez, Beterbiev, ataupun Jermall Charlo. Banyak dari mereka menyebut Canelo bahkan secara terang-terangan ingin melawannya. Tetapi Canelo alih-alih menanggapi hal itu, tapi ia justru pergi ke divisi penjelajah mencari si Ilunga Makabu. Baru-baru ini pelatih ataupun manajer Eddie Reynoso mengisyaratkan tentang Canelo menghadapi juara WBO 175 Joe Smith Jr. dalam pertarungan berikutnya. Jadi bukan melawan Arthur Beterbiev seperti yang telah dirumorkan selama ini. Kemungkinan besar skenario berikutnya Canelo adalah akan menghadapi Smith Jr. terlebih dahulu, dan kemudian jika keluar sebagai pemenangnya, bintang Meksiko itu akan menghadapi yang tak terkalahkan Arthur Beterbiev untuk unifikasi 3 sabuk. Hal tersebut bisa terjadi jika skenario itu berjalan, yaitu Joe Smith harus berhasil mempertahankan gelar kelas berat ringan WBO-nya pada bulan depan melawan peringkat ke-8 WBO Callum Johnson pada 15 Januari. Terlihat masuk akal bagi Canelo yang saat ini sudah berusia 31 tahun untuk melakukan pertarungan dengan Smith terlebih dahulu, karena bisa dibilang pertarungan tersebut kurang berisiko daripada menghadapi Beterbiev yang tidak terkalahkan, tetapi itu masih jauh dari pertarungan yang mudah. Joe Smith yang berusia 32 tahun dapat melakukan pukulan dengan kekuatan yang sangat kuat, dan dia tidak akan bertanding dengan Canelo seperti yang telah dilakukan oleh Sergey Kovalev pada tahun 2019. The New Yorker Smith akan mencoba untuk mengambil alih Canelo dari seluruh pertarungan itu, dan dia tidak akan bertahan total seperti yang dilakukan oleh Sergey Kovalev. Itu adalah pertarungan yang sangat-sangat aneh antara Canelo dan Kovalev. Jika Canelo berharap mendapatkan pertarungan serupa dari Joe Smith, maka dia salah besar. Dan jika Canelo ingin mengalahkan Smith, maka dia perlu meningkatkan tingkat pekerjaannya dari apa yang telah kita lihat darinya di 168. Hal itu terlihat terlalu sulit bagi bintang Meksiko itu jika ingin mengalahkan divisi 175 tingkat elit seperti Smith, Beterbiev, ataupun Dimitri Bivol. Itulah mengapa pertarungan pada 15 Januari nanti antara Joe Smith versus Callum Johnson sangatlah penting. Canelo Alvarez memiliki basis penggemar Hispanik yang luar biasa dan sangat besar di Amerika Serikat, dan dia mampu memberikan pertunjukan dengan cukup baik yang bisa menghibur penggemarnya itu. Canelo melakukan 2 pertarungan dengan promotor Eddie Hearn dan 2 pertarungan dengan TBC. Jika dia ingin bertarung dengan Beterbiev atau jika Joe Smith mengalahkan Callum Johnson, maka dia pasti akan membuat kesepakatan itu terjadi. Jika Canelo melawan Joe Smith, dia kemungkinan akan melakukannya setelah dia naik ke kelas penjelajah untuk menghadapi Ilunga Makabu terlebih dahulu untuk gelarnya di bulan Mei mendatang. Setelah Canelo selesai dengan Makabu, dia kemungkinan akan turun ke 175 untuk mengejar Joe Smith, asalkan Joe Smith masih memiliki sabuk WBO-nya. Canelo akan mengesankan penggemar tinju jika dia memilih untuk menghadapi Beterbiev selanjutnya daripada membuang-buang waktu melawan Makabu dan Joe Smith terlebih dahulu. Tapi itu mungkin tidak terjadi. Meskipun Canelo dipandang sebagai petarung hebat, dia diperhitungkan dan tidak mengambil risiko yang kita lihat dari pejuang hebat di masa lalu. Oleh karena itu, dia mengembangkan reputasi yang diperolehnya dengan baik sebagai petinju cerdas, dan itu bukan sesuatu yang akan dia ubah sekarang karena dia semakin tua, energinya mulai turun.
Jika Canelo memilih untuk mencoba dan menjadi juara tak terbantahkan di 175, dia kemungkinan akan melawan Joe Smith terlebih dahulu, diikuti oleh juara WBA Dimitri Bivol, dan kemudian terakhir baru menghadapi Beterbiev. Alasan mengapa Canelo melakukan hal itu adalah sederhana. Beterbiev akan berusia 37 tahun bulan depan, yaitu pada 21 Januari, dan tentu saja mungkin dia mulai melambat. Jika Canelo bisa menunggu hingga 2023 sebelum menghadapi Beterbiev, maka dia akan berusia 38 tahun dan dia mungkin cukup tua pada saat itu untuk Alvarez mengalahkannya. Ini akan menjadi langkah oportunistik yang diperhitungkan oleh Canelo jika dia memilih untuk menunggu sampai 38 sebelum melawan Beterbiev. Tetapi kemungkinan itulah yang akan dia lakukan. Karena di divisi 175 kecil kemungkinan jika Beterbiev akan melawan Dimitri Bivol untuk penyatuan antara juara IBF WBC, Beterbiev, dan juara WBA Bivol. Meskipun Bivol adalah petinju yang sangat bagus, tetapi dia adalah jenis petarung yang membosankan. Tetapi orang-orang akan melihat divisi kelas berat ringan dan ingin melihat adu jotos seperti pertarungan terakhir antara Beterbiev melawan Marcus Browne pada 17 Desember kemarin, dan seperti pertarungan Smith yang akan datang melawan Callum Johnson. Tidak ada gunanya Beterbiev menghadapi juara kelas berat ringan WBA Dimitri Bivol seandainya itu terjadi, karena publik tinju tidak menuntut pertarungan itu, dan ini bisa menjadi satu pertarungan yang sangat membosankan. Promotor Bivol kemungkinan juga lebih suka dia bermain aman, melawan lawan yang lemah, sementara dia menunggu Canelo muncul di divisi 175 untuk menantangnya meraih gelar WBA-nya. Melawan Canelo akan memberikan Bivol uang yang mengubah hidupnya yang tidak akan dia dapatkan saat melawan Beterbiev atau siapapun. Selama Bivol tidak kehilangan gelar WBA-nya dari Gilberto Zurdo Ramirez, dia seharusnya bisa mempertahankan sabuknya ketika Canelo bergerak naik atau turun untuk mencoba dan menjadi juara tak terbantahkan di 175. Sangat menarik memang menunggu pergerakan dari Canelo Alvarez ini di divisi 175. Karena meski dia belum menjatuhkan calon lawannya di sana, akan tetapi publik sudah sangat habis-habisan membahas hal ini, dan itu sudah pasti sudah dalam radar para petarung 175 bahwa bertarung dengan Canelo Alvarez pasti akan mendatangkan pundi-pundi dolar yang sangat besar. Itu bisa dilihat dari sekarang bahwa publik tinju mempunyai rasa antusiasme yang luar biasa menunggu Canelo untuk terjun di divisi 175.